Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laqaut ansitu rahimakumullah ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qabil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa yasirhum ala umuri dini wad dunya wal akhirah. Rabbi dillana min qabil khair wa ya khairan nasiri birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir al-qail fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jemaah Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah Jumat ini, berangkat dari rumah dengan niatan menjalankan perintah Allah berupa sholat Jumat. Dan ini merupakan hal yang luar biasa karena kita masih ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah, untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seringkali ulama sufi ketika berdoa, beliau berdoa, Allahumma stakhdimna fil khair. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk khidmat di dalam kebaikan. Dan ini adalah bagian dari salah satu kebaikan itu. Jemaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya wasiat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang akan menjadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia dan Allah sudah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita adalah diciptakan yang sempurna, luar biasa. Secara kemuliaan kita lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat
hanya dibekali ketaatan, karena sementara kita di samping ketaatan juga ada ujian-ujiannya. Maka oleh karena itu tingkat kemuliaan kita dibandingkan malaikat lebih tinggi kita, yaitu manusia, asalkan kita bertakwa. Artinya malaikat itu bertakwa, malaikat itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi itulah mereka tidak diuji oleh Allah dengan melanggar perintah Allah atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka oleh karena itu ketika kita lulus ujian, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Yang menjadi problem kalau kita tidak lulus ujian, maka ayat lanjutannya tsumma radadnahu asfala safilin, maka kita bisa lebih rendah daripada makhluk Allah yang paling hina, yaitu syaitanir rajim. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai manusia, misalnya hubungannya dengan orang lain. Saya mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan wan nasu salahatun, bahwa manusia itu ada 3. Yang pertama mithlul wadha la yastaghni anhu, seperti makanan yang senantiasa dibutuhkan. Kita sehari-hari butuh makan. Kita setiap hari, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali sehari, itu pasti butuh makan. Yang kedua, wal akhar mithlud dawa, seperti obat, yahtaju ilaihi waqtan duna waqtin, di mana kalau obat itu hanya dibutuhkan sewaktu-waktu kalau sedang sakit, kalau tidak sakit maka tidak butuh obat. Yang ketiga, watsalits mithlud da, yang ketiga seperti penyakit, la yuhtaju ilaihi qattuh, yang sama sekali tidak dibutuhkan. Artinya bahwa kita hubungannya dengan orang lain, ada di antara kita yang senantiasa memberikan manfaat, kehadirannya selalu ditunggu, dan kehadirannya membawa sesuatu yang kebaikan kepada masyarakat. Itulah manusia, mithlul wada, yang seperti makanan. Yang kedua, mithlud dawa, seperti obat. Apa artinya obat? Kita butuh obat, tapi kita tidak butuh obat setiap hari. Kita hanya butuh obat di saat dibutuhkan. Kapan? Ketika kita sedang sakit. Maka oleh karena itu ada manusia yang kebutuhannya dibutuhkan oleh orang lain, itu seperti layaknya obat yang kita kadang datang ke apotik, tapi seringkali kita tidak datang ke apotik. Maka oleh karena itu apotik lebih sedikit daripada warung. Kenapa? Karena warung itu adalah kebutuhan pokok yang setiap saat kita akan mendatanginya. Tapi kalau apotik itu jarang-jarang, hanya kita sakit dan lain sebagainya. Yang terakhir, penyakit. Apa artinya penyakit? Artinya bahwa kita sama sekali tidak dibutuhkan, maka bahkan tidak adanya kita itu adalah kebahagiaan bagi orang lain. Kenapa? Karena hidupnya hanya merugikan, hidupnya hanya menyengsarakan, hidupnya hanya merusak nama baik dan lain sebagainya. Jemaah Jumat yang berbahagia, maka apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu sudah sangat cocok dengan hadis yang sering kali kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jemaah Jumat yang berbahagia, ada sebuah kutipan syair yang luar biasa dari seorang ulama sufi. Beliau menyebutkan, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yahquna surura fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Apa artinya? Waladatka ummuka ya ibna adam, wahai manusia, ibumu melahirkanmu dalam kondisi kamu menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara orang di sekitarmu itu tersenyum bahagia. Maka oleh karena itu fajhad linafsika antakuna idza bakau, maka berusahalah linafsika untuk dirimu antakuna idza bakau, ketika mereka orang yang selain kita itu menangis fi yaumi mautika,
saat matimu kita dohikam masruro, dalam kondisi kita tersenyum bahagia. Apa artinya? Tugas kita di dunia ini hanya membalik kondisi. Bagaimana kondisi ketika kita lahir itu harus berbeda dengan kondisi ketika kita meninggal. Kondisi ketika kita lahir dalam keadaan menangis, tapi ibu kita, ayah kita, kakek, nenek, saudara yang di sekitar kita itu tersenyum bahagia, walaupun nangisnya pun nangis bahagia. Setelah itu terjadi masa-masa antara lahir dan mati, ada masa-masa kehidupan. Lah masa kehidupan tugasnya harus membalik itu. Membalik kondisi di mana saat kita lahir. Bagaimana kebalikannya? Bagaimana saat kita meninggal? Orang lain yang menangis sementara kita dalam kondisi tersenyum bahagia. Kenapa? Karena sudah tergambarkan bahwa balasan yang akan diberikan kepada Allah kepada kita yang sudah mau meninggal itu adalah surganya Allah. Sementara kenapa kok keluarga menangis? Karena merasa sangat kehilangan. Maka oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita usahakan, bagaimana kita memberikan kenangan yang baik di hadapan manusia. Pasti bahwa di hadapan manusia bukan hanya kebaikan yang semu, tapi kebaikan yang bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jadikanlah moto di dalam diri kita bahwa lahirnya kita itu harus berbeda dalam kondisi ketika kita meninggal. Karena kalau sampai sama, itu tandanya bahwa kita masuk dalam kategori yang ketiga, katanya Al-Ghazali. Apa itu? Mithludda, seperti penyakit. Apa artinya penyakit? Di mana ketika kita meninggal, orang malah seneng. Ketika kita meninggal, orang malah syukur-syukur, alhamdulillah wis mati, misalnya. Lah itu bertanda bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena kita hanyalah penyakit bagi orang lain. Kita hanyalah penyakit bagi masyarakat sekitar. Maka oleh karena itu, setidaknya kalaupun kita tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, walaupun seandainya kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, setidaknya tidak menyakiti, setidaknya tidak menyengsarakan, setidaknya tidak menyusahkan orang lain. Maka oleh karena itu, bagian dari hal itu, maka mari kita lakukan bersama bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kaya bisa dengan uangnya, yang tidak punya uang bisa dengan tenaganya, yang pintar bisa dengan pikirannya, dan lain sebagainya. Setidaknya kita menjaga, karena bagaimanapun bahwa contoh anak-anak kita itu tidak hanya ditentukan oleh orang tuanya, tapi juga ditentukan oleh lingkungannya. Maka kebaikan masing-masing keluarga, kebaikan masing-masing orang tua kepada anaknya itu sangat berpengaruh kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena seringkali anak itu lebih sering bersama temannya daripada bersama orang tuanya. Apalagi kita sudah beranjak ketika sudah masa-masa SD, seringkali mungkin hanya ketemu dengan orang tuanya ketika sarapan, makan siang, ketika sore. Tapi selain itu tidak bersama orang tua, tapi bersama anak-anak yang lain. Maka oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa membangun lingkungan ini menjadi lebih baik. Semoga kita semua mampu untuk terus melanjutkan memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan memberikan keberkahan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salah was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والولاء والباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.